Qimar itu terjadi pada permainan atau perlombaan. Contohnya seperti ini, bentuk qimar ini. Ada dua orang melakukan sebuah permainan, masing-masing mengeluarkan uang gitu ya. Nanti syaratnya kalau seandainya yang keluar pemenang itu si A, maka dia mendapatkan uang keseluruhan itu. Nah, ini namanya qimar. Paham ini? Yang menang dia yang untung, padahal sama-sama bermain. Ada nggak di transaksi muamalah kontemporer saat ini bentuk ini? Ada. Misalnya anak ibu main futsal, iya kan, sama-sama bayar, gitu ya. Nanti yang menang ngambil uangnya semuanya, betul? Iya. Nah, ini nggak boleh. Yang menang dapat uang, ya. Ada yang dirugikan ya. Atau juga bola misalnya ya. Atau dua orang atau lebih melakukan taruhan. Tadi taruhan 50 juta, 50 juta. Nanti kalau keluar sebagai pemenang kesebelasan yang saya unggulkan, maka Anda harus bayar 50 juta. Sebaliknya, kalau misalnya dia yang kalah, maka dia yang bayar. Ini juga sama, qimar, Bu. Harus kita jauhi. Walaupun di luar jual beli ya, di dalam permainan, kita harus jauhi ini qimar. Maka daripada itu, ibu-ibu yang menimba ilmu di sini, sampaikan juga, hati-hati nih. Buat apa ini 10.000? Buat kesini aman. Buat apa ini 50.000? Jangan-jangan buat taruhan. Hati-hati. Ya, sekecil apapun itu akan menjadi pertanggungjawaban kita nanti di akhirat, gitu ya. Adapun hubungan goror dengan maisir, ini sering sebut maisir ya Bu ya, Ibu sering dengar ya maisir. Goror itu salah satu bentuk maisir. Goror itu salah satu bentuk maisir atau judi. Ya, karena maisir itu ada dua. Ada satu maisir yang diharamkan karena mengandung unsur goror, judinya diharamkan karena ada gorornya. Seperti misal yang tadi di atas. Ya, ini yang disebut maisir yang bermakna goror. Kan tadi kan ketidakjelasan itu. Ya kan? Permainan tadi tidak jelas apakah nanti dia menjadi pemenangnya atau yang menjadi yang kalah. Kita tidak tahu gitu ya. Nah, yang kedua permainan yang diharamkan sekalipun tidak disertai pembayaran uang. Jadi permainan tapi tidak bayar uang. Nah, sebagian ulama salaf ditanya tentang maisir. Dia menjawab, maisir itu segala bentuk permainan yang mengakibatkan seseorang melalaikan sholat dan mengingat Allah. Itu maisir. Jadi kalau seandainya permainan tersebut bisa melalaikan seseorang dan dari mengingat Allah dan dari sholat ya, maka itu juga termasuk permainan yang diharamkan. Main apa tuh Bu? Ya coba aja. Kalau seandainya dia main lupa sholat, ini bisa jadi nih masuk ke dalam hubungan permainan yang haram kan ya. Jadi goror dalam bentuk maisir ini. Ada nggak yang main sampai lupa sholat? Ada nggak? Nah, iya banyak. Coba pastikan itu, ya pastikan. Sekalipun tidak bayar uang, Bu. Jadi permainan itu tidak bayar uang, tapi diharamkan. Apa itu? Yang melalaikan mengingat Allah dan sholat. Ya, itu goror salah satu bentuk maisir, karena maisir terbagi jadi dua. Ada maisir yang diharamkan karena mengandung unsur goror, yang taruhan tadi. Ada permainan yang diharamkan tapi tidak bayar uang. Penyebabnya karena mengakibatkan melupakan Allah dan sholat. Jadi pastikan kita menghindari ini. Dan pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, serta mereka menukilnya dari mayoritas keseluruhan para ulama. Menurut mereka, kenapa itu diharamkan?
Nah, maisir bukanlah karena mengandung unsur spekulasi. Jadi maisir diharamkan itu bukan karena ada spekulasi untung rugi, bukan. Tapi karena dia dapat menyebabkan seseorang itu lalai dari sholat dan lalai dari mengingat Allah. Kalau sudah orang yang bermain taruhan tadi sudah menyebabkan pasti dua. Dia pasti sholatnya terbengkalai dan jarang mengingat Allah. Itu dua pasti. Jadi kita pastikan juga nih generasi setelah kita itu tidak melakukan hal ini. Gitu ya. Jadi kalau sudah sifatnya menyebabkan kita lupa sama sholat, lupa sama mengingat Allah, maka sudah diharamkan apa yang kita lakukan tersebut. Gitu ya. Nah, yang kedua selain itu, kalau ada taruhan tadi, itu bisa menimbulkan kebencian dan permusuhan. Misalnya tadi taruhan, salah satunya kan jadi musuhan, salah satunya jadi benci. Apalagi yang modern sekarang sudah ada tuh online ya, judi online gitu, itu termasuk itu melalaikan mengingat Allah dan juga sholat, serta menimbulkan permusuhan dan kebencian. Biar nggak musuhan gimana? Jangan menzalimi orang lain. Itu kan sama juga menzalimi orang lain kan? Ya kan? 20.000-nya hilang, dianya dapat 2 juta. 2 jutanya hilang, dia yang lain. Itu kan sama saja itu. Termasuk dalam yang diharamkan dalam yang saya sebutkan tadi ya.